Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau unboxing sebuah dashcam. Saat ini yang teman-teman lagi lihat itu bukan tangkapan layar atau screen recording dari sebuah game, tapi ini justru tampilan dari dashcam yang bakal gue bahas di video kali ini. Saat ini dashcam merupakan aksesoris yang menurut gue penting banget buat dipasang di mobil teman-teman. Karena dapat digunakan sebagai barang bukti kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan waktu kita lagi mengendarai kendaraan kita. Ini dia dashcamnya merek DJI, dia punya resolusi 1944 Ultra High Resolution, tipenya yang Z40 dan ini udah dilengkapi dengan GPS. Untuk sensornya juga udah pakai dari Sony, jadi hasilnya udah pasti bagus. Dashcam ini juga bisa dikontrol via app di handphone, lewat koneksi Wi-Fi dan juga udah dilengkapi dengan layar LCD 2 inci. Ini bisa juga kita tambahin dengan hardwire kit, jadi dia bisa rekam selama 24 jam sewaktu kendaraan diparkir. Hardwire kit ini dijual secara terpisah. Dashcam ini udah dilengkapi dengan sistem penyimpanan sementara dengan menggunakan NAND flash, jadi kalau misalnya microSD-nya error itu tetap bisa ngerekam. Dan selanjutnya untuk video-video yang lama itu otomatis ditimpa dengan video yang lebih baru. Jadi nggak usah takut kepenuhan dan nggak bisa ngerekam lagi. Di belakang boxnya ada spesifikasi singkatnya. Ini gua ngambil yang paket dengan kamera belakang atau rear camera. Ini dosnya simple banget, cuma ada tulisan rear camera doang. Dan di sini resolusinya itu 1080p. Kalau misalnya teman-teman cuma perlu kamera depannya doang, itu teman-teman bisa kok beli kamera depannya doang. Tapi kalau gua memang pengen kamera depan belakang. Untuk media penyimpanannya, gua pakai microSD dari Samsung, tipenya yang Evo Plus. Dan ini gua ambil yang 128 GB. Kenapa gua ambil Samsung? Karena yang merek sebelah yang udah terkenal itu terlalu banyak yang palsunya. Selain itu, secara harga juga, ini jauh lebih ekonomis. Jangan lupa beli yang garansi resmi 10 tahun. Nah, sekarang kita bakal unboxing mulai dari kamera depannya. Ini menurut gua packagingnya itu mirip sama handphone ya. Desainnya minimalis, hanya warna hitam, ada tulisan Z40 dan di kiri atasnya ada logo DJI. Begitu dusnya dibuka langsung kelihatan dashcamnya. Nah ini udah ada layarnya dan ini modul yang untuk kamera depan. Kita bakal lanjut dulu unboxingnya untuk lihat di dalamnya kita dapat apa aja. Ini gue percepat aja ya, gue bakal keluarin semua isi yang ada di dalam boxnya. Nanti bakal kita bahas satu persatu untuk item-itemnya. Ini kita dapat mounting untuk dipasang di kaca depan dan ini udah ada double tape dari 3M. Yang selanjutnya kita dapat kabel data USB Type-C. Ini panjangnya kayaknya sekitar 1,5 sampai 2 meter ya. Selanjutnya kita dapat alat ini. Ini fungsinya untuk nyelipin kabel ke bagian-bagian interior mobil mulai dari pilar sampai ke plafon. Yang selanjutnya kita juga dapat adapter. Nah ini nanti bakal dipasang di soket lighter 12 volt. Kabel data dari dashcamnya bakal dikonekin ke sini. Ini outputnya 2 ampere. Bentuk adapternya sendiri menurut gue ini cukup kecil ya. Jadi waktu dipasang itu nggak terlalu nonjol. Yang selanjutnya di plastik ini kita dapat buku manual atau user guide-nya. Di buku manual ini dijelasin fungsi-fungsi dari tombol dan menu yang ada di dashcamnya dan juga cara pasangnya. Ini kita juga dikasih cadangan 1 lembar double tape 3M VHB. Ini kita juga dapat electrostatic sticker. Nah, stiker ini fungsinya supaya kalau misalnya mountingnya ditempel ke kaca itu, nanti nggak akan meninggalkan bekas karena ini nggak pakai lem, cuman sistem elektrostatik. Ini dashcamnya layarnya ketutupan stiker yang ada info password Wi-Fi dan keempat fungsi tombol tersebut.
Di samping kiri ini ada slot micro SD. Sedangkan di bagian atas itu ada dua port. Yang pertama itu port USB Type-C, dan yang di sebelah kanannya itu ada jack untuk mengkoneksikan kamera belakang. Dan yang di samping kiri kanan di bagian bawah itu lubang speaker. Ini detail slot micro SD-nya dari dekat. Nah, di bagian belakang ini ada slot untuk nantinya dipasang ke mounting. Nah, ini dia cara pasang mountingnya, jangan sampai kebalik ya, karena bentuknya ini beda. Teman-teman perhatiin lekukannya ada di bagian bawah, karena kalau misalnya kebalik itu bakal mentok. Nah, untuk lensa kameranya sendiri letaknya ada di sini. Ini bisa diputar-putar, digerakin, diposisiin sesuai dengan yang kita mau. Untuk field of view dari kamera depannya sendiri menurut gue cukup wide ya, karena 140 derajat. Tapi lebih enaknya diaturnya nanti setelah dipasang di kaca depan mobil, karena kita bisa lihat dulu previewnya apakah udah sesuai dengan yang kita mau posisinya. Setelah stiker penutup layarnya dibuka, ternyata layarnya memang nggak sebesar itu juga. Lebih tebal framenya dibanding layarnya. Ini micro SD Samsungnya bakal gue coba masukin dulu ke slot micro SD yang ada di dashcam-nya. Sebelum dipasang pastiin nggak kebalik. Posisi labelnya itu menghadap ke depan, karena ini hanya bisa masuk di satu posisi, nggak bisa kebalik. Selanjutnya ditekan aja, nanti ada mekanisme pegasnya yang bakal ngunci. Kemudian kita tutup aja penutup karet dari slot micro SD-nya ini. Dan sekarang kita mau unboxing box yang satu lagi, box yang rear camera atau yang kamera belakang. Dan ternyata untuk box yang rear camera ini isinya lebih sedikit daripada yang kamera depannya tadi. Ini ada buku manualnya, tapi gua rasa tanpa buku manualnya pun ini connect-nya gampang banget. Nah, di buku manualnya ini ada ilustrasi posisi pemasangannya. Selanjutnya ini kita dapat kabel yang lumayan panjang, kayaknya sih sekitar 5 meteran. Kabel ini fungsinya untuk mengkoneksikan kamera belakang ke modul kamera depan tadi. Dan ini dia modul kamera belakangnya. Bentuknya cukup simpel ya, karena ini hanya kamera kecil aja, mounting yang udah jadi satu, dan juga ini ada kabelnya. Nah, ini untungnya dari kamera belakang itu ke kabel yang panjangnya tadi masih ada konektornya lagi. Kebayang kalau misalnya jadi satu sama kabel yang panjang tadi, kalau misalnya kamera belakangnya ada error atau rusak, itu berarti harus dibongkar semua instalasinya. Tapi kalau ini nggak usah, karena ini dari kamera ke kabel tadi ada konektor. Nah, ini cara masukinnya gampang banget, tinggal diikutin aja arah panahnya, karena cuman bisa masuk di satu posisi aja. Selanjutnya ini jack yang 2,5 inch ini dikonekin ke modul kamera depan. Portnya ada di sebelah port USB Type-C. Untuk layarnya sendiri ini 2 inch, tipenya IPS tapi belum touchscreen ya. Dan di bawahnya ada 4 tombol fisik. Sekarang kita mau coba nyalain dashcam-nya. Ini karena belum kepasang di mobil, gue coba pasang aja pakai power bank. Waktu pertama kali dinyalain bakal muncul logo DidiPi dan bakal ada greetings. Hello, ding ding pai. Ini karena baru pertama kali gue nyalain, gue lupa kalau ini bukan touchscreen. Pantesan layarnya disentuh nggak ada efek. Start recording. Untuk masuk ke menu settingannya, teman-teman bisa klik tombol yang ada di paling sebelah kiri. Untuk bergeser ke icon selanjutnya, teman-teman bisa klik tombol yang ketiga. Dan untuk kembali ke icon sebelumnya, teman-teman bisa klik tombol yang kedua. Sekarang kita mau lihat ada settingan apa aja di dalam menunya ini. Menurut gue dashcam yang punya layar ini jelas memudahkan untuk merubah settingan. Dibanding yang nggak punya layar itu kita harus konekin dulu ke smartphone
dan pakai aplikasi dari dashcam-nya. Jadi kita hanya connect smartphone waktu mau pindahin hasil rekaman aja ke handphone kita. Sekarang kita mau coba bahas detail satu persatu menunya. Yang pertama ini adalah volume dari notification-nya. Untuk merubah settingan itu kita tekan tombol yang keempat. Icon yang kedua ini fungsinya untuk mengaktifkan mikrofon. Jadi kalau misalnya kita mau suaranya direkam, kita set mikrofonnya ke on. Tapi kalau misalnya teman-teman mau rekam tanpa suara, berarti mikrofonnya di off aja. Selanjutnya yang startup sound. Kalau misalnya teman-teman nggak mau denger bunyi ini, tiap teman-teman nyalain dashcam-nya, teman-teman bisa pilih off. Selanjutnya icon yang kamera switch ini untuk merubah tampilan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat kamera depan, pilih yang front. Dan kalau misalnya mau lihat kamera belakang, teman-teman pilih yang rear. Tapi ini karena rear kameranya belum ke connect, jadi nggak ada pilihan yang rear. Icon selanjutnya turn on screensaver. Ini teman-teman bisa tentuin waktu timeoutnya. Nanti layarnya bakal mati misalnya setelah 30 detik, 1 menit, 3 menit, atau di off alias nyala terus layarnya. Kalau misalnya di off, teman-teman harus ingat ini selama merekam kameranya cukup panas ya. Jadi kebayang kalau misalnya sama layarnya ikutan nyala juga terus, bakal lebih panas lagi mungkin ya. Tapi gua sendiri belum coba. Gua sendiri biasa setnya di 30 detik aja. Kecuali pas memang mau lihat ya tinggal dipencet aja layarnya langsung nyala sesuai dengan kebutuhan. Icon yang selanjutnya pilihan resolusi. Teman-teman bisa pilih mau 1944p atau 1080p. Ini sebetulnya yang 1944p itu hanya 1080p tapi bagian atas dan bawahnya itu ada tambahan. Yang kalau misalnya teman-teman pilih 1080p itu atas dan bawahnya itu kena crop. Jadi sebetulnya teman-teman kayak dapet tambahan view ke atas dan ke bawahnya lebih lebar. Tapi secara aspek rasio pun beda. Kalau misalnya yang 1944 itu aspek rasionya 4:3, sedangkan yang 1080p itu 16:9. Selanjutnya yang collision sensitivity, ini dashcam bisa ngerekam atau bikin rekaman di folder khusus kalau misalnya mendeteksi guncangan keras pada mobil secara tiba-tiba. Nah, foto atau video yang ada di folder khusus ini nggak akan kehapus atau ketimpa sama rekaman yang baru. Mungkin fungsinya lebih ke kalau ada kejadian, jadi nggak akan ketimpa. Filenya tetap aman. Icon selanjutnya yang timelapse ini bakal ngaruh kalau misalnya teman-teman pakai hardwire kit yang bisa ngerekam 24 jam itu. Jadi pilihan rekaman itu bisa normal atau dipercepat atau cuma ngambil dalam jeda waktu tertentu aja. Selanjutnya yang calibration ini untuk mengatur posisi kamera. Nah, ini ada garis bantunya. Jadi kita bisa atur posisi lensanya sesuai dengan garis bantu itu, supaya bisa dapat view yang lurus dan betul-betul pas gitu. Icon selanjutnya yang format ini untuk ngeformat micro SD. Hati-hati jangan sampai kepencet karena ini bakal menghapus semua data yang ada di micro SD. Ini gua pertama kali pasang karena memory cardnya baru juga, jadi gua format aja supaya sesuai dengan formatting dari dashcam-nya. Ini prosesnya tinggal ditunggu aja sampai muncul tulisan formatting successful. Untuk icon selanjutnya yang restore itu fungsinya untuk mengembalikan settingan dari dashcam-nya ke settingan pabrik atau factory setting. Icon selanjutnya yang WiFi ini untuk mengaktifkan fungsi WiFi di dashcam-nya. Di sini ada nama dari SSID atau nama WiFi-nya dan juga password WiFi-nya. Jadi kalau misalnya ntar mau konekin smartphone ke dashcam, koneknya ke nama WiFi-nya ini dan passwordnya ini. Untuk nama WiFi dan passwordnya nanti bisa diganti di aplikasi DiDi-Pi di smartphone. Icon selanjutnya adalah yang timestamp. Ini teman-teman bisa aktifin atau nonaktifin. Kalau misalnya diaktifin nanti bakal muncul tulisan DiDi-Pi Z40 front atau rear tergantung kamera yang depan atau yang belakang. Rekamannya kan beda ya. Dan di bawahnya itu ada info tanggal, jam, dan juga kecepatan dari kendaraan. Kalau gue sih di set ke on ya, karena kalau misalnya ada kejadian itu, jadi kita bisa tahu tepatnya kejadiannya jam berapa, tanggal berapa, dan juga kecepatan kendaraannya berapa. Icon selanjutnya download app, ini cuman munculin QR code aja, tapi kita bisa cari manual di App Store atau di Play Store. Icon yang selanjutnya about ini bakal munculin model dari dashcam-nya dan juga versi firmware-nya.
Icon yang selanjutnya untuk pilih bahasa. Ini nggak ada bahasa Indonesia ya, jadi paling English aja. Kita kembali ke layar utama, ini tombol yang kedua, ini untuk mengaktifkan atau nonaktifin mikrofon secara cepat. Dan yang ketiga ini untuk lihat hasil rekaman di layar dashcam-nya. Di sini kita bisa pilih mau lihat video, snapshot atau foto, dan emergency. Nah, emergency ini berhubungan dengan collision sensitivity yang udah kita setting tadi. Walaupun kita bisa lihat hasil rekamannya di layar dashcam, tapi lebih nyaman untuk lihat di smartphone karena layarnya lebih gede. Sekarang kita mau coba nyalain dashcam-nya sambil konekin ke kamera belakangnya. Hello, ting ting pai. Start recording. Untuk lihat tampilan kamera depan atau belakang, kita tinggal ke menu dan cari yang kamera switch tadi. Kalau misalnya kamera belakang udah terpasang tapi masih belum bisa rubah ke rear, itu berarti ada koneksinya yang kurang pas. Teman-teman tinggal cabut aja, kemudian pasang lagi. Pastiin kabelnya terkoneksi dengan sempurna, baru bisa dirubah ke rear ya, kayak gini. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke layar utama, itu udah berubah jadi tampilan kamera belakangnya. Nah, kalau misalnya kita mau rubah lagi ke tampilan kamera depan, kita balik lagi ke menu yang tadi, kamera switch, dan kita pindahin ke front. Nah, sampai sini dulu video bagian pertama, karena ini udah kepanjangan, jadi untuk instalasi dan setup selanjutnya bakal gue bahas di video yang bagian kedua. Buat teman-teman yang mau beli dashcam kayak gini, link pembelian bakal gue taruh di kolom deskripsi. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video bagian kedua. Thank you, bye-bye.